Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urutimuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'uhum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat yang insya Allah diberkahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya sahaja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karena tidaknya Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil nanti. Dewan juri yang adil dan bijaksana, serta kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air yang berbahagia dalam siklus kehidupan. Di berbagai kala segala kehidupan kita, pada hakikatnya kita memerlukan seorang pemimpin. Bahkan dalam hidup yang sangat kecil untuk diri kita sendiri, kita juga memerlukan kepemimpinan diri untuk dapat membawa kita kepada kebaikan. Pemimpin pada dasarnya adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam bekerja dengan menggunakan kekuatan secara moral. Kepemimpinan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini dalam menjalankan kebajikan-kebajikan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah untuk masyarakat yang baik juga. Dengan kata lain, masyarakat yang baik hanya bisa dipimpin dan hanya membutuhkan pemimpin yang baik pula. Masyarakat bermoral akan menentukan pemimpin yang moral yang memiliki integritas yang tinggi. Bahkan seorang pemimpin yang baik memiliki derajat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan doanya tidak tertolak, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, 3 doa yang tidak tertolak: doa pemimpin yang adil, orang yang puasa hingga terbuka, dan orang-orang yang dizalimi. Berdasarkan hal tersebut, melalui tema perspektif kepemimpinan dalam Al-Quran, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pedoman Kepemimpinan dari Al-Quran dan Hadis dalam Menelusuri Jejak-jejak Kebaikan. Dewan juri yang adil dan bijaksana, serta kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam kemurahannya telah memberikan kita pedoman yang jelas tentang bagaimana sebuah kepemimpinan yang baik harus dijalankan. Firman-Nya dalam Al-Quran merupakan cahaya yang menerangi jalan bagi para pemimpin dalam memimpinnya dengan adil, bijaksana, dan penuh keikhlasan. Pertama-tama, mari kita memahami bahwa kepemimpinan itu menempati posisi yang amat penting dalam masyarakat. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Namun, di samping itu, kepemimpinan juga merupakan sebuah amanah yang harus diemban dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat-ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha na'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila memutuskan perkara di antara manusia, supaya kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Ayat ini mengajarkan kita bahwa pemimpin haruslah jujur, amanah, dan adil. Dia harus mengutamakan kepentingan umatnya di atas kepentingan dirinya sendiri. Dalam menjalankan kepemimpinan, sebuah keputusan haruslah diambil berdasarkan keadilan tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Selanjutnya, Al-Quran juga menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam menjalankan kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist wa la yajrimannakum shananu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu sikap peduli dan penuh kasih sayang terhadap umatnya sekalian. Seorang pemimpin yang baik haruslah merasakan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh umatnya, serta berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Al-Marwadi rahimahullah dalam kitab Al-Ahkam menyebutkan syarat-syarat seorang pemimpin yang baik di antaranya. Pertama, adil dengan ketentuannya. Kedua, ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum. Ketiga, sehat jasmani berupa pendengaran, penglihatan, dan lisan agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan. Keempat, normal tidak cacat yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi. Kelima, bijak yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan-kepentingan negara. Keenam, keberanian yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh. Nilai lebih dalam ke hal kebijakan, kesabaran, keberanian, sehat jasmani dan rohani, serta kecerdikan merupakan kriteria yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa memiliki kriteria itu, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengatur dan mengurus negara dan rakyatnya. Muhammad Al-Amin menjelaskan, pemimpin haruslah seorang yang mampu menjadi qadhi hakim bagi rakyat kaum muslimin. Haruslah seorang alim mujtahid yang tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain dalam memecahkan kasus-kasus berkembang di tengah masyarakatnya. Sungguh, ini adalah perilaku pemimpin yang tercela. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Ya Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika itu diberikan kepadamu dengan cara yang kamu memintanya, maka kamu akan dibiarkan mengurusnya sendiri. Tetapi jika itu diberikan kepadamu tanpa engkau memintanya, maka engkau akan dibantu mengurusnya. Hadis ini menunjukkan tercelahnya meminta jabatan atau kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang dimaksud adalah hadis yang urusannya dalam hal duniawi. Adapun pemimpin-pemimpin yang bertakwa, maka itu adalah kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak celah sedikit pun padanya. Para dewan juri dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari ceramah saya pada kali ini dalam menerongi ayat suci Al-Quran
tentang kepemimpinan, kita dapat menemukan banyak hikmah dan pedoman yang dapat membimbing kita dalam menjalankan peran sebagai pemimpin yang adil dan baik dan bertanggung jawab. Sebagai umat muslim, mari kita selalu mengambil teladan dari ajaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam menjalankan kepemimpinan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai pemimpin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdikah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.